Salam Hyper Grace, selamat siang. Di awal bulan Februari ini, tugas pertama untuk membawakan khotbah di bulan Februari, yang mana kita tahu bersama bulan ini adalah bulan untuk menyambut Valentine. Makanya hari ini kayak serba pink-pink ya, banyak pakai pink-pink. Ini bulan ini sebenarnya bulan yang melambangkan kasih sayang ya, antar pasangan, antar keluarga. Jadi siap-siap bagi ada mungkin sindiran buat bapak-bapak, pasangan siap-siap coklat mungkin. Puji Tuhan, topik firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat hari ini, kita akan membahas bagaimana hidup dalam integritas. Mungkin jarang yang dengar kata integritas ya, tapi di dalam firman Tuhan kita buka bersama-sama di dalam ayat Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3. Kalau bisa saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk sama-sama membacakan topik firman Tuhan. Sudah, mari kita, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Amsal 11 ayat 3, 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikian firman Tuhan. Apa maksud dari ayat firman Tuhan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya? Maksudnya, ayat ini menegaskan bahwa ada kuasa integritas. Integritas itu mengenai kejujuran. Orang yang jujur, lurus dan berintegritas itu pasti dituntun oleh nilai kehidupannya. Kejujuran itu menjadi sebuah kompas moral untuk bisa mengarahkan hidupnya ke depan. Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa sebenarnya ada integritas dalam hidup kita. Mungkin tidak mudah untuk hidup dalam integritas, banyak kesusahan untuk juga bisa mengambil keputusan dalam hal tersebut. Tetapi firman Tuhan pada saat siang hari ini mau mengajarkan bagaimana si anak-anak Tuhan itu hidup di dalam integritas. Kejujuran bukan hanya sikap, tetapi bagaimana menuntun hidup kita. Karena kalau di dalam ayat yang kedua tadi disebutkan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang licik, yang curang, dan yang tidak setia mungkin sesaat tampak berhasil, tetapi pasti kedepannya itu akan ada konsekuensi di dalam kehidupannya ke depan. Kecurangan itu sendiri yang akan membawa orang tersebut untuk menghancurkan hidupnya. Apa sih yang dimaksud di dalam konteks integritas itu? Lebih kerucut, integritas itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah diucap tetapi sulit untuk dilakukan. Banyak orang terlihat baik di depan, tetapi di belakang itu di saat tidak ada yang melihat, ada hal-hal yang curang yang dibuat oleh orang tersebut. Integritas itu sebenarnya bukan apa yang dikatakan orang, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Integritas itu ada 3 yang keselarasan yang dapat dilihat, yaitu yang pertama dari perkataan, perbuatan, dan isi hati. Contohnya yaitu di dalam perbuatan, di dalam perkataan yang pertama, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 37. Integritas di dalam perkataan yang pertama kita lihat di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Ya, Matius 5 ayat 37, di situ dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari,
Misalkan ya seperti yang tadi, kalau kita berjanji ibadah misalkan jam 8, akhirnya kita datang jam 9 tanpa ada kabar. Itu sudah bukan merupakan suatu integritas dalam perkataan. Mengatakan misalkan disuruh orang tua, sudah bikin belum ini, tapi cuma katakan sudah padahal belum bikin, atau tugas atau pekerjaan yang ditugaskan dari dosen mungkin atau dari bos, cuma gampang-gampang bilang sudah dikerjakan padahal belum. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk yang tidak sesuai dengan integritas dalam hidup kita sehari-hari. Memberi alasan untuk menutupi kesalahan. Makanya di sini Tuhan ajarkan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Poin yang kedua yaitu integritas atau keselarasan dalam hal perbuatan dan hati. Di dalam Kolose 3 ayat 23, di situ diingatkan lagi, Kolose 3 ayat 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Integritas dalam perbuatan dan hati. Contohnya yaitu kita coba untuk, ini merupakan mungkin suatu tantangan dalam hidup kita untuk hidup benar. Walaupun sendiri, walaupun mungkin tidak ada yang melihat. Nah, itu sebenarnya susah dilakukan karena terkadang kita mau terlihat baik di depan orang, tetapi sebenarnya bukan itu maksud Tuhan yang mau Tuhan atau Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa untuk memberi tantangan dalam hidup, melakukan hal-hal yang walaupun orang tidak lihat, tapi hal-hal baik itu tetap kita lakukan secara konsisten. Contoh yang kedua, mungkin dalam pergaulan anak muda, menjaga kekudusan dalam pergaulan, tidak berbohong dalam hal-hal sekecil apapun, karena yaitu pasti iblis sangat suka dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita lengah sedikit, pasti akan ada gebrakan iblis yang ditunggu-tunggu untuk membuat anak-anak manusia itu hancur. Jadi dari sini kita harus lebih waspada untuk tetap hidup lebih berintegritas. Agak susah. Orang yang berintegritas itu, yang pertama tadi, tetap benar walaupun sendirian, tetap jujur walaupun rugi. Mungkin tadi kesaksian banyak yang mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi ya itu pasti konsekuensi banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin apa yang kita lakukan ke orang-orang yang mengharapkan timbal balik, tapi untung-untungnya kok rugi. Nah, itu kita harus tetap berusaha untuk menjadi jangan seperti, mungkin susah untuk bilang jangan seperti dunia ini atau begini, tapi ya itu Tuhan mau kita untuk dipakai. Anak-anak Tuhan itu coba untuk menjadi orang-orang yang berbeda, walaupun memang tidak sesuai ekspektasi apapun yang kita lakukan, mungkin tidak ada timbal balik, tapi marilah kita mencoba menjadi orang yang hidup jujur, yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita perbuat dan ingin kita capai dalam kehidupan kita, karena tujuan utama kita hidup di dunia ini kan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun itu, walaupun sulit, ya itulah menjadi tantangan kehidupan kita ke depan. Karena saya juga sering melihat akhir-akhir ini, kalau mungkin banyak yang tahu di medsos lagi heboh, ada anak selebgram yang namanya Lula. Nah, dia ini lagi heboh-hebohnya karena tiba-tiba meninggal. Karena kalau di Jaksel sana lagi hedon atau FOMO-nya white cream lah itu. Itu sejenis kayak katanya itu gas yang bisa membuat orang fly gitu. Ada kemungkinan yang mengatakan dia itu mati karena itu gitu. Tapi terlepas dari itu, saya melihat dan mungkin banyak juga anak-anak muda yang kalau pantau di sosmed, dia ini orangnya baik begitu.
di mata teman-temannya. Jadi circle-nya itu yang saya bisa ambil bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang yang waktu dia meninggal itu upload di sosmed tentang dia punya kebaikan-kebaikan. Kayak jarang dan lihat orang yang begitu baik begitu. Dan bukan cuma di 1-2 orang, di banyak circle, mau selebgram, mau artis atas atau bawah, banyak yang pokoknya memberi belasungkawa yang dalam karena merasa sangat dekat dengan sosok Lula ini. Padahal kalau mau bilang, ya dia juga sempat mungkin jadi, kalau biasa kan anak Jaksel kan itu hedon-hedon, mungkin anak clubbing begitu tuh. Tapi akhir-akhir ini dia ajak dia teman-teman karena dia Muslim, dia ajak dia teman-teman untuk beribadah di Mekah gitu. Kayak intinya bertobat lah. Dan dia teman-teman yang juga awal-awalnya mungkin anak-anak clubbing, jadinya dorong sekarang kayak mungkin pergaulannya mulai agak berkurang gitu dong. Di posisi baik yang kita bisa ambil, walaupun juga dia begitu, tapi dia bisa tarik DP teman-teman untuk bisa jadi lebih baik lagi. Dan itu yang mungkin orang nggak tahu orang hidup, padahal dia baru umur 26 tahun, masih terlampau sangat muda. Tapi dari situ kita lihat, apalagi dia pacaran dengan cowok yang orang bilang red flag. Dari situ ada satu sisi yang kita bisa ambil, walaupun orang nggak tahu orang kehidupan ke depan bagaimana, tapi itu DP dampak baik di saat orang meninggalkan mungkin dunia ini. Orang nggak tahu DP dampak untuk orang-orang sekitar itu sangat berpengaruh untuk orang-orang sekitar, membawa ke arah yang orang nggak tahu, mungkin karena orang kelakuan baik, orang bersikap jujur dan hidup dalam integritas, itu juga akan membawa dampak baik ke depan, walaupun orang meninggalkan orang-orang di dunia ini, orang keluarga dan teman-teman, tapi itu membawa dampak besar dalam kehidupan dalam gitu. Karena kita lihat juga di teman-teman jadi lebih baik, jadi suka kerudung, ada yang suka kerudung, lebih rajin ibadah gitu. Nah itu yang kita bisa ambil di zaman sekarang, apalagi zaman sekarang kan semua apa-apa itu medsos. Kayaknya sekarang orang kalau mau ambil contoh, jarang mungkin sekarang kalau melihat. Kalau dulu kan orang-orang mungkin berpedoman di gereja begitu, dengar firman Tuhan untuk bisa mencontohi apa yang baik. Tapi terkadang kita lihat sekarang karena semua serba medsos, jadi orang juga biasa mencontohi apa yang orang lihat di medsos begitu. Orang-orang yang berkelakuan begini juga kadang-kadang membawa dampak di orang kehidupan sehari-hari. Apalagi orang lihat orang ini sebagai public figure, dorong perbuatan yang mungkin kelihatan gaul begini, anak-anak muda juga atau orang lain yang dewasa juga bisa ikut begitu. Dan itu yang di zaman sekarang mempunyai dampak besar buat orang yang hidup di zaman sekarang yang apa-apa serba medsos. Nah itu apakah orang mau untuk tetap mengikuti cara dunia, atau orang mau mempunyai dampak yang lebih baik begitu, dengan cara ya orang mesti hidup yang lebih berintegritas sesuai dengan firman Tuhan. Nah di sini juga di dalam Mazmur 15 ayat 2, di sini diingatkan, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang yang hidup tidak bercelah. Mazmur 15 ayat 2. Oh ya, itu dia, kok beda ya? Orang yang hidup tidak bercelah, yaitu dia yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah itu firman Tuhan diajarkan lagi di sini, bagaimana kita harus hidup adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita. Jadi jangan cuma melihat kalau di depan banyak orang baru kita mau berbuat baik, bahwa kita mau mengatakan kebenaran, tetapi di belakang itu kita bermuka dua ya kalau orang mau bilang. Jangan seperti itu. Ya janganlah hidup seperti dunia mau kita hidup
seperti itu begitu di dunia. Itulah yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang anak dunia gitu. Integritas di hadapan Tuhan. Mungkin ya terkadang kita bisa berpikir untuk mungkin kita bisa membohongi Tuhan, tetapi kan sudah pasti tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan pasti tahu sebelum juga kita melakukan. Tuhan sudah tahu apa maksud dan niat kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 di situ dikatakan manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi apapun intinya tetap orang mesti dari orang hati lebih dulu. Kalau memang orang hati itu tulus, nah semua yang orang perbuat dan orang lakukan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tantangan integritas di zaman sekarang yaitu bohong. Yang pertama, bohong itu dianggap so biasa, curang dianggap pintar, dan memanipulasi itu dianggap sebagai suatu strategi. Dalam Lukas 16 ayat 10 di situ juga dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara besar. Jadi kalau Tuhan kasih orang untuk perkara-perkara kecil, coba orang lakukan dengan baik dan setia begitu, karena pasti dari situ Tuhan akan mempercayakan orang untuk melakukan hal yang lebih besar. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Integritas juga diuji di saat yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita, di saat kita bekerja, di saat kita mengelola uang, di saat kita memakai medsos, dan di saat tidak ada yang mengawasi. Nah itu sih yang jadi tantangan utama itu, di saat tidak ada yang mengawasi, apakah orang pediri ini orang bisa untuk tetap tekun begitu untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apakah orang akan tetap konsisten atau tidak? Karena walaupun mungkin orang bisa berpikir sekarang, nanti Jo baru hidup benar, nanti Jo baru bikin ini, semua itu tetap nanti ujung-ujungnya akan ada konsekuensi. Apakah orang akan terus berputar di tempat yang itu saja, atau orang mau merubah orang hidup ke depan? Dan yang terakhir yaitu mari kita kembali mempertanyakan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah orang perkataan itu sudah sesuai dengan orang perbuatan, apakah orang hidup itu sudah sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan apakah orang itu sudah jujur dan bersikap jujur di saat tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang melihat. Yang terakhir juga poinnya, dampak dan upah orang yang hidup berintegritas. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, di situ dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dampak dan upah buat orang yang hidup berintegritas, yaitu yang pertama, dipercaya oleh Tuhan. Yang utama itu Tuhan pasti, kalau orang menunjukkan dan membuktikan orang diri itu bisa dipercaya, Tuhan pasti akan menyertai setiap orang pekerjaan apapun itu, dan orang hati itu akan lebih tenang, lebih damai. Orang tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kebohongan, dan tidak hidup dalam kecemasan. Dan yang terakhir, menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Karena apa gunanya juga orang kalau cuman bikin buat orang diri sendiri gitu, tidak ada tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena yaitu yang terakhir yang orang cari itu adalah upah, mahkota
yang kekal dari Tuhan Yesus. Integritas mungkin tidak selalu menguntungkan secara cepat, tetapi perkenan Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita secara kekal. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kehidupan kita pribadi. Dan saya berikan kepada Pastor Chandra. Ya, kita akan menikmati Ekaristi perjamuan Kristus yang kudus. Saya minta bantuan dari Pak Gem dan Pak